Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemulihan cairan obat. Hampir tidak ada jejak seseorang di pegunungan yang luas dan dalam. Tema utamanya adalah pegunungan hijau subur tak berujung. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib bergema di hutan pegunungan, menakuti burung-burung yang sedang beristirahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada batu besar yang menyembul dari dinding gunung di tengah tebing yang curam. Batu besar itu sering kali dihempas oleh hujan dan angin. Oleh karena itu, permukaannya sangat halus. Bahkan ada lapisan kilau samar di atasnya. Namun, seorang pemuda berjubah hitam saat ini sedang berdiri di tempat itu. Kakinya seperti akar pohon tua yang perlahan mencengkeram batu besar, menyebabkan tubuhnya berdiri di atasnya tanpa bergerak sedikit pun. Pemuda berjubah hitam itu secara alami adalah Xiao Yan sejak dia meninggalkan kota Feng. Sepertinya akan ada aktivitas besar saat dia membangunkan Yao Lao kali ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat melakukan ini di tempat yang ramai seperti kota Feng. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan memberitahu Xiao Li, dia dan Medusa sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam. Di pegunungan yang dalam dan tak berujung, aktivitas, terlepas dari seberapa masifnya, akan benar-benar menghilang di antara sampul banyak gunung. Tatapan Xiao Yan menyapu ke kiri dan kanan puncak gunung yang terjal ini. Ruang yang sunyi itu sedemikian rupa sehingga orang bahkan kesulitan mendengar kicauan burung. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengangkatnya ke atas tebing dan berteriak dengan keras. "Cailin, aku akan merepotkanmu. Jangan biarkan apapun menggangguku." Tertawa menyebar. Samar-samar orang bisa melihat sosok anggun berdiri di atas tebing gunung. Namun, dia tampak bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Xiao Yan dan terlalu malas untuk memberikan jawaban. Xiao Yan sudah lama terbiasa dengan sikap Medusa ini. Karenanya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tahu bahwa wanita ini mungkin mengabaikannya secara lisan, tetapi dia biasanya akan melakukan tugas yang telah dia janjikan padanya sampai-sampai orang tidak dapat mengambilnya. Xiao Yan dapat sepenuhnya yakin dengan dia melindunginya di samping. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar yang halus. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memaksa napas dan hatinya untuk memasuki ritme yang tenang dan lambat. Baru kemudian dia menjentikkan jarinya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua sekali lagi jatuh dan menghantam batu besar itu dengan keras, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat dia mempelajari kuali obat berwarna merah tua. Cincin penyimpanan laut yang tenang di jarinya berkedip sedikit. Segera, ramuan obat keluar darinya. Akhirnya, mereka tampaknya mengalami gaya drag tertentu saat mereka digantung di sekitar Xiao Yan. Munculnya ramuan obat ini agak aneh. Namun aroma tidak biasa yang mereka keluarkan secara samar-samar menyebabkan jiwa seseorang mendapatkan perasaan nyaman yang mirip dengan berendam di pemandian air panas. Senyuman di wajah Xiao yang semakin kaya saat dia mengendus wewangian obat yang tidak biasa. Semua bahan obat ini memiliki efek yang baik untuk kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan segumpal Glazed Lotus Heart Flame menyala dan muncul. Akhirnya, itu bermain seperti roh api saat menari di sekitar jari Xiao Yan dengan gesit. "Pergilah!" Dengan teriakan lembut, gumpalan Glazed Lotus Heart Flame keluar dan memasuki kuali obat melalui saluran keluar api. Saat itu memasuki kuali obat, itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi nyala api yang mengembang. Nyala api menggeliat di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, jari panjang Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke bahan obat yang ditangguhkan di depannya. Dengan cara yang terampil, ia menembak ke dalam kuali obat.
Bahan obat dibungkus oleh api hijau tua saat itu ditembakkan ke dalam kuali obat. Namun, suhu yang sangat tinggi tidak segera menghancurkannya dengan cara yang serakah. Sebaliknya, ramuan obat itu memancarkan cahaya samar seperti giok putih saat dibakar, hampir seperti berusaha mengisolasi suhu nyala api. Xiao Yan tidak terlalu terkejut bahwa ramuan obat ini memiliki kemampuan untuk membalas nyala api. Dia dengan jelas memahami bahwa jenis ramuan obat langka yang dapat memulihkan luka spiritual ini sebagian besar dapat mengandalkan semacam kemampuan naluriah untuk memblokir kerusakan dari luar. Misalnya ramuan obat bernama ginseng tulang giok salju yang dilemparkan ke dalam kuali obat ini mungkin dinamai ginseng, tetapi bentuknya mirip dengan tulang putih seperti giok. Ginseng tulang jenis ini memiliki ketangguhan yang tidak lebih lemah dari baja. Itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. Jika seseorang ingin menggunakan api biasa untuk memurnikannya, dia mungkin tidak memperoleh banyak hasil bahkan setelah melakukannya selama setengah tahun atau bahkan setahun. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut karena bisa menahan pemanggangan Glazed Lotus Heart Flame. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang cemas saat memurnikan ramuan obat semacam itu. Semuanya harus dalam siklus progresif. Ini adalah jalan yang benar. Xiao Yan menyaksikan nyala api yang ganas di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Glazed Lotus Heart Flame mencoba untuk memperbaiki Snow Jade Bone Ginseng, ini setidaknya akan membutuhkan beberapa hari. Meskipun Xiao Yan sudah mengantisipasi ketahanan api dari Snow Jade Bone Ginseng, dia mau tidak mau merasa tercengang saat melihat tulang ginseng itu baru mulai meleleh pada hari ketiga. Ramuan obat yang mampu mengobati makhluk halus memang berbeda dengan ramuan obat biasa. Apakah ramuan obat yang sekeras itu masih bisa dianggap sebagai bahan obat? Xiao Yan menenangkan hatinya dan perlahan menyempurnakannya. Hanya pada hari kelima barulah, Snow Jade Bone Ginseng yang sangat keras itu benar-benar meleleh menjadi gumpalan cairan kental seputih salju. Xiao Yan memindahkan cairan kental seputih salju itu ke suatu tempat di kuali obat dengan suhu yang lebih rendah untuk memanggangnya dengan api yang lambat. Dia kemudian melemparkan ramuan obat lain yang sama sulitnya untuk disuling ke dalam kuali obat. Dia sekali lagi memulai perbaikan yang membosankan. Tidak ada konsep waktu di pegunungan. Waktu berlalu dengan tenang melewati jari-jari seseorang seperti air yang mengalir. Bahan obat yang ditangguhkan di depannya secara bertahap disempurnakan menjadi berbagai cairan obat berwarna di dalam kuali obat satu demi satu. Semua bahan obat akhirnya benar-benar disempurnakan sekitar 1 bulan setelah Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia menghabiskan 7 hari lagi untuk menggabungkan semua cairan obat ini menjadi satu. Xiao Yan menyaksikan sekelompok cairan kental yang memancarkan kilau warna-warni samar di dalam kuali obat dari tebing. Dia akhirnya menghela nafas lega seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Meskipun dia tidak memurnikan pil obat kali ini, itu adalah waktu terlama yang dihabiskan Xiao Yan di depan kuali obat. Tubuhnya telah duduk di depan kuali obat tanpa bergerak selama lebih dari sebulan. Dia berulang kali mengarahkan Duuki untuk menambah nyala api di dalam kuali obat sehingga ada jumlah yang cukup. Jika Xiao Yan belum maju ke kelas Douang dan metode Qi, Flame Mantra, miliknya tidak berevolusi ke tingkat rendah di kelas, pemborosan beban tinggi semacam ini kemungkinan besar akan mengakibatkan dia jatuh dari batu besar ini sampai ke bagian bawah tebing karena kelelahan Duuki terlepas dari seberapa kuat karakternya. Saya akhirnya menyelesaikannya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat di dahinya. Mulutnya terbuka menampakkan gigi putih. Ujian selama 1 bulan dari ketahanannya, seperti seorang pekerja yang memelihara api, sangat menguntungkannya. Bahkan tanpa menyebutkan penggabungan yang berhasil dari cairan obat, Xiao Yan dapat merasakan bahwa melalui 1 bulan pembakaran ini, dia lebih terlatih dalam penguasaannya atas Glazed Lotus Heart Flame, yang merupakan penggabungan dari 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Meskipun langkah-langkah penyempurnaan pil semacam ini membosankan dan menghabiskan kekuatan spiritual seseorang, mereka memiliki manfaat yang sangat besar untuk melatih kendali seseorang atas nyala api. Xiao Yan beristirahat selama lebih dari 10 menit setelah menyelesaikan penggabungan cairan obat. Hanya setelah itu dia sekali lagi menguatkan perhatiannya sebelum mengalihkan pandangannya ke cincin hitam tua yang tampak kuno. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskannya. Xiao Yan memegang cincin itu dengan lembut di tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan melemparkannya dengan tangannya. Cincin hitam pekat dilemparkan ke dalam api yang membara di dalam kuali obat dengan cara yang terampil. Api hijau tua dengan tergesa-gesa menyerbu ke depan saat cincin hitam tua memasuki kuali obat. Namun, kekuatan tak terlihat melonjak secara otomatis dari ring tepat saat api ini akan mendekati ring. Setelah itu, kekuatan ini mengisolasi cincin dari nyala api. Pertahanan diri otomatis? Sepertinya cincin guru juga bukan benda biasa. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi cincin itu. Dia langsung tersenyum. Dengan jentikan jarinya, cairan kental berwarna-warni itu berjatuhan, dan akhirnya membungkus lingkaran hitam pekat itu. Cincin hitam pekat itu tidak menahan cairan obat ini, yang memiliki cukup kemampuan penyembuhan spiritual. Oleh karena itu, memungkinkan cairan untuk menyeret dan membungkus dirinya sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat bahwa dia telah berhasil membungkus cincin hitam pekat dengan cairan berwarna-warni. Dia segera mengganti segel tangannya, dan api hijau tua yang lemah di dalam kuali obat tampaknya telah pecah dalam kegembiraan saat itu mengeluarkan suara "ci" dan melonjak ke depan, menyapu kumpulan cairan berwarna-warni ke dalamnya. Suhu yang sangat tinggi itu masih menyebabkan udara di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi meskipun memiliki efek isolasi dari kuali obat berwarna merah tua. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan warna-warni tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap nyala api hijau tua. Permukaannya yang ganas secara bertahap mulai membentuk gelembung udara di tengah suhu yang sangat tinggi. Uap yang tidak terlihat akan ditekan dan melewati cairan obat ketika gelembung udara sesekali pecah. Akhirnya, itu akan secara diam-diam bergabung menjadi cincin hitam gelap. Waktu perlahan-lahan mengalir saat gugusan cairan berwarna-warni, yang semula seukuran telapak tangan, perlahan menyusut. Jelas, efek pengobatan dari penyembuhan roh seseorang telah benar-benar menguap ke dalam ring di bawah tekanan suhu tinggi di sekitarnya, menyembuhkan roh yang tertidur di dalamnya. Cairan obat semakin menipis. Di bawah tatapan gembira Xiao Yan, lapisan cahaya samar yang mewakili kehidupan secara bertahap melonjak ke permukaan cincin hitam gelap. Guru, Anda telah tertidur selama 2 tahun. Saatnya bangun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.